Salam hangat untuk Anda. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam ya satu buku menarik, Surrounded by Idiots. Fokus kita kali ini mau coba kupas dasar-dasar sebuah sistem yang bisa bantu kita ngerti gitu. Kenapa sih orang berkomunikasi dan bertindak itu caranya beda-beda banget. Tujuannya ya biar Anda dapat gambaran awal lah soal kerangka kerja ini. Dan kenapa ini lumayan relevan buat interaksi kita sehari-hari. Betul sekali. Buku ini kan sebenarnya mempopulerkan sebuah sistem yang akarnya dari model DISG. Nah, ini terus dikembangin lagi sama Bill dan David Bonstetter dari TTI Success Insights. Jadi, lebih terstruktur gitu alatnya. Intinya sih, metode ini coba kelompokkan pola perilaku dominan manusia dibagi jadi 4 warna. Merah, kuning, hijau, sama biru. Kedengarannya mungkin baru ya, tapi ide pengelompokan temperamen ini sebenarnya udah lama loh. Ada akarnya dari Hippocrates, terus ada juga di budaya Aztec, mirip-mirip lah. Dan tentu kontribusi Marston soal emosi manusia. Oke, menarik nih. Coba kita gali lagi ya. Ada satu ide yang menurut saya cukup provokatif dari buku ini. Katanya komunikasi itu terjadi sesuai ketentuan pendengar. Agak gimana gitu ya dengarnya? Kayak nyalain pendengar. Tapi kalau dipikir-pikir, maksudnya mungkin niat kita ngomong apa, pesannya itu pasti disaring lagi sama si pendengar. Lewat pengalaman dia, asumsi dia, bahkan mungkin mood dia saat itu ya kan. Jadi yang kita maksud ya belum tentu sama persis dengan yang dia tanggap. Gitu. Tepat. Nah, disitulah seringnya muncul, frustrasi dan salah paham. Kita tuh cenderung pakai kacamata kita sendiri buat nilai orang lain. Di buku itu ada contoh menarik soal Stuart, pengusaha gitu. Dia frustrasi banget karena ngerasa kok dikelilingi idiot, padahal ya yang dia anggap idiot itu sebenarnya cuma orang-orang yang gaya kerja dan komunikasinya beda aja sama dia. Dia nggak ngeh kalau cara dia lihat dunia itu bukan satu-satunya cara yang benar. Nah, ini dia nih. Jadi, paham soal gaya-gaya yang beda ini, intinya bukan buat nyari siapa yang paling benar gitu ya. Tapi lebih biar interaksi kita lebih lancar, lebih efektif, supaya nggak kejadian kayak si Stur tadi gitu. Persis, kuncinya itu pemahaman, bukan menghakimi. Buku ini jelas banget bilang, nggak ada pola perilaku yang benar atau salah. Anda itu baik-baik saja apapun bawaan Anda. Tiap warna itu punya kekuatan, tapi ada kelemahannya juga. Merah misalnya, itu kan biasanya fokus banget ke hasil, pengen cepat, suka tantangan. Kalau kuning, dia lebih ke interaksi sosial, pengaruh, optimisme. Hijau itu nyarinya stabilitas, hubungan yang harmonis, bisa diandalkan gitu. Nah, kalau biru, dia pentingin akurasi, logika, kualitas. Jadi ini tuh kayak kita punya kotak perkakas lah. Tiap alat atau warna ini ada gunanya sendiri, tergantung situasi. Kalau gitu, karena katanya kan mayoritas orang di sekitar kita itu gayanya beda dari kita, berarti kuncinya memang di kemampuan adaptasi ya. Tapi, nah ini, pertanyaannya, seberapa realistis sih kita bisa terus-terusan nyesuaiin diri? Apa nggak malah jadi capek atau kerasa palsu gitu kalau harus ganti-ganti warna terus tergantung lawan bicara? Pertanyaan bagus itu. Ini memang bukan soal jadi bunglon ya, yang sampai hilang jati diri. Adaptasi di sini tuh lebih ke arah fleksibilitas aja dalam cara kita ngomong. Kalau kita bisa ngenalin kecenderungan umum seseorang, misalnya nih, oh si merah ini kayaknya suka yang to the point. Si kuning perlu disambut antusias. Si hijau butuh rasa aman dan mungkin waktu mikir, kalau si biru perlu data detail. Nah, kita bisa sesuaikan cara penyampaian kita, biar pesan kita lebih gampang diterima sama mereka. Ini bukan soal ngubah diri kita siapa, tapi lebih milih bahasa yang pas buat lawan bicara. Anggap aja investasi, biar gak banyak gesekan. Gitu. Oke, masuk akal sih. Terus gimana soal distribusinya di populasi? Ada warna yang lebih banyak muncul nggak? Sumber ini nyebutin kalau kebanyakan orang, ya kira-kira 80%, itu kombinasi dari 2 warna dominan. Jadi nggak cuma satu. Yang benar-benar dominan satu warna aja itu sedikit. Mungkin cuma sekitar 5%, sisanya ya kombinasi 3 warna. Yang menarik, katanya warna hijau itu yang paling umum ditemui, sementara merah justru yang paling jarang. Ini kan nunjukin ya betapa beragamnya kita secara alami dalam berperilaku dan berinteraksi. Jadi, dari semua obrolan kita ini, kira-kira apa nih inti utama yang perlu banget kita pegang? Intinya sih, sistem 4 warna ini
merah, kuning, hijau, biru, itu nawarin semacam lensa lah ya, buat bantu kita ngerti kenapa orang bisa beda-beda cara bertindak dan komunikasinya. Tujuannya jelas bukan buat ngotak-ngotakin orang, tapi lebih buat bangun jembatan pemahaman. Kalau kita bisa kenali perbedaan ini, harapannya kita bisa kurangin konflik yang nggak perlu, terus bisa tingkatkan kerjasama, dan ujung-ujungnya ya belajar menghargai kalau perbedaan gaya itu sebetulnya kekayaan, bukan masalah. Ini soal belajar bicara dalam berbagai bahasa perilaku. Begitu kira-kira. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda sebelum kita buru-buru nih coba nebak warna orang lain, terus mikir gimana cara ngomong sama mereka, gimana kalau kita mulai dari diri sendiri dulu. Coba deh kenali tanpa menghakimi tentunya pola-pola mana, merah, kuning, hijau, atau biru yang paling sering muncul di diri Anda. Terus dari kesadaran itu, ada nggak ya satu aja penyesuaian kecil dalam cara Anda berkomunikasi sama orang yang gayanya beda banget sama Anda, yang bisa Anda coba terapkan? Mungkin minggu ini.